Ya, baik, salam jumpa lagi. Kali ini kita masuk pada materi limit tak hingga. Nah, sebelum masuk pada materinya, kita lihat dulu ini 1/10, 1/100, 1/1000. Jadi misalkan pembilangnya tetap 1, di bawahnya dia naik dari 10. 1/10 berarti 0,1. Ini 0,01, 1/1000 0,001. Demikian selanjutnya 1/10.000 berarti 0,0001. Ya, dan seterusnya sampai 1/100.000. Nah, bentuk ini kalau kita misalkan ini yang jalan ini namanya variabel bebas, kita misalkan dengan satu simbol X, berarti ketika X menuju tak hingga, maka hasilnya 1/X nya adalah menuju satu titik, yaitu titik 0. Jadi kata lainnya, saat X menuju tak terhingga, maka 1/X menuju 0. Ini simbolnya. Maka dapat ditulis limit X menuju tak hingga untuk 1/X pangkat N, untuk N bilangan positif, maka hasilnya adalah 0. Jadi itu yang menjadi nanti akan menjadi patokan untuk kita menentukan hasil dari limit tak hingga. Kita lihat satu contoh dulu. Limit X menuju tak hingga dari 3X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 1/2X pangkat 3 tambah X. Nah, ini kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang adalah pangkat 3, pangkat tertinggi dari penyebut adalah pangkat 3 juga. Jadi sama-sama 3, maka kita manipulasi aljabar, kita kalikan dengan 1/X pangkat 3 per 1/X pangkat 3. Hasilnya ini 3X pangkat 3 bagi X pangkat 3, 3, dan seterusnya akan mendapatkan hasil ini. Jadi 2X kuadrat bagi X pangkat 3, 2/X. Ini 1/X pangkat 3, jadi kurang tambah. Ini 2X pangkat 3 bagi X pangkat 3, 2. X per X pangkat 3, X pangkat 2. Setelah itu tinggal kita substitusi. Kalau X nya tak hingga, berarti ini 2 per tak hingga, 1 per tak hingga pangkat 3, berarti dia menuju 0 semuanya. Nah, maka hasilnya 3 kurang 0 tambah 0 per 2 tambah 0 sama dengan 3/2 atau 1,5. Jadi itu salah satu contohnya. Ada bentuk-bentuk yang lain, pangkatnya berbeda. Kita lihat contoh-contoh yang lain. Ya, contoh yang pertama, 6X pangkat 3 tambah 4X tambah 6 per 4X kuadrat tambah 2X pangkat 3 kurang 3X. Ya, limit X menuju tak hingga dari fx ini. Jadi ini kita lihat pangkat tertingginya masih sama juga, ini X pangkat 3 sama X pangkat 3. Jadi pangkat tertinggi bukan yang ada di kiri, tapi lihat pangkatnya yang tertinggi. Jadi karena sama, ya masih tetap seperti yang tadi, kalikan dengan 1/X pangkat 3 per 1/X pangkat 3. Kebetulan sama-sama X pangkat 3. Hasilnya ini sisa 6, ini 4/X kuadrat tambah 6/X pangkat 3, dan sampai ini 4/X, ini 2, ini kurang 3/X kuadrat. Jadi tinggal substitusi, dapatnya 0, 0, 6, 0 tambah 2 kurang 0, jadinya 6 bagi 2, 3. Ya, itu yang kedua. Ini limit X menuju tak hingga untuk 3X kuadrat kurang 4X tambah 6 per 4X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 3X. Ya, pangkat tertinggi pada pembilang ini pangkat 2, pangkat tertinggi pada penyebut pangkat 3. Jadi tetap kalikan, karena ini hanya manipulasi aljabar, tidak mengubah nilainya, hanya mengubah bentuk, maka ambil satu saja, yaitu pangkat tertinggi X pangkat 3 lagi. Jadi 1/X pangkat 3 per 1/X pangkat 3. Ini hasilnya nanti 3/X kurang 4/X kuadrat tambah 6/X pangkat 3. Beda sedikit saja, contohnya mirip-mirip. Ini ada pangkat 3 nya 4, berarti dibagi dengan X pangkat 3, 4 kurang 2/X kuadrat kurang 2/X kurang 3/X kuadrat, dan seterusnya substitusi, berarti yang di atas semua 0, yang di bawah 4 kurang 0, 0 bagi 4, 0. Yang ketiga, bentuk yang ketiga,
limit X menuju hingga untuk 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 3x pangkat 5 per x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 4 ya. Perhatikan bahwa pangkat tertinggi pada pembilang adalah pangkat 5, sedangkan penyebutnya pangkat 3. Berarti kita kalikan dengan 1 per x pangkat 5 dikali 1 per x pangkat 5. Hasilnya tinggal 2 per x kuadrat kurang 4 per x pangkat 3 tambah 3 per 3 per x kuadrat kurang 2 per x pangkat 3 kurang 4 per x pangkat 5. Substitusi ini 0 tambah 0 tambah 3 per 0 semua. Positif 3 bagi 0 adalah positif tak hingga. Jadi ini kalau seandainya dia di atas negatif, maka negatif tak hingga hasil ya. Jadi dari contoh ini 3 bentuk yang berbeda, kita bisa membuat bentuk umumnya. Jadi kesimpulannya untuk bentuk yang seperti ini, bentuk umumnya adalah jika fx nya ax pangkat m tambah bx pangkat m kurang 1 dan seterusnya tambah k, dengan m adalah pangkat tertinggi, jadi disusun dari pangkat tertinggi. Ini yang soal-soal ini sudah variasi soalnya, jadi diacak pangkat susunannya. Jadi seandainya disusunnya baku seperti ini, pangkat tertinggi pembilang adalah m dengan koefisien yang bisa berbeda bisa sama, dan gx nya pangkat tertingginya adalah n, maka berlaku sifat-sifat berikut. Limit x menuju hingga untuk fx per gx itu sama dengan a per p koefisiennya, jika m sama dengan n. Ini 3 jadi m3 n3, maka 6 bagi 2 koefisiennya langsung saja. Jadi kalau ada soal seperti ini ya langsung dikerjakan, 6 bagi 2 3. Yang berikut, dia akan menghasilkan hasil positif tak hingga jika m-nya lebih besar n dan a-nya positif. Ya, m lebih besar n. Ini yang contoh yang C ini. Yang ketiga. Ini m-nya 5, n-nya 2, 3. Berarti dia tak hingga. Karena ini koefisiennya positif 3, maka dia hasilnya positif tak hingga. Koefisien di sini ya. Kalau dia koefisiennya negatif, ini a lebih kecil 0, misalnya ini kurang 3x pangkat 5, berarti nanti negatif 3, maka negatif 3 per 0 negatif tak hingga. Ini karena untuk limit ya. Setelah itu limit x menuju tak hingga untuk fx per gx, dia akan menghasilkan 0 jika pangkat di pembilangnya atau m-nya itu lebih kecil dari n. Ya, ini pangkat pembilangnya 2, pangkat penyebutnya 3, atau m lebih kecil dari n, maka hasilnya adalah 0. Tidak usah dihitung lagi, langsung 0 jawaban. Jadi hanya seperti itu saja. Jadi untuk soal-soal berikut tinggal langsung dijawab saja menggunakan bentuk-bentuk umum ini. Ya baik, kita lanjut pada bentuk limit tak hingga yang lain lagi, yaitu bentuk limit tak hingga dalam model bentuk akar. Mari kita lihat. Ya, ini contoh limit bentuk akarnya. Limit x menuju tak hingga untuk akar dari 4x kurang 3 kurang akar dari 2x tambah 5. Jadi ini. Nah, sebelumnya perhatikan bahwa kalau ini seandainya tambah, maka jawabannya sudah tak hingga itu. Jadi mari kita lihat caranya. Ini pertama kita kalikan dengan akar sekawan. Ini akar sekawan dari 4x kurang akar 4x kurang 3 kurang akar 2x tambah 5, itu akar sekawannya adalah tambah. Ya, ini akar sekawannya tinggal dikalikan a kurang b kali a tambah b, jadinya a kuadrat kurang b kuadrat. Jadi akar dikuadratkan, akarnya tinggal hilangkan saja. Tanya 4x kurang 3 kurang 2x tambah 5. Ingat tanda kurung karena ini pengurangan. Jadi ini 4x kurang 2x, 2x. Negatif 3 kurang 5, negatif 8. Berarti 2x kurang 8 per, ya ini. Setelah itu baru kita sama seperti pada contoh yang sebelumnya, yaitu dikalikan dengan pangkat tertinggi untuk manipulasi aljabar. Pangkat tertinggi dari variabel-variabel ini, pembilang dan penyebut. Ini lihat bahwa pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Ini adalah pangkat setengah atau akar x ya.
jadi 1,5 lebih besar 1, maka dikalikan dengan 1 per x per 1 per x. Karena ini dalam bentuk akar, maka ini kita juga nanti kita akan manipulasi dalam bentuk akar. Jadi 1 per x ini kan sama juga dengan akar dari 1 per x kuadrat ya. Jadi ini nanti akan seperti ini, x per x. Kalau nanti ini bisa disederhanakan, tinggal 2, 8 per x, ini tahingga, jadi 8 per tahingga 0, ini 4x per, semuanya ini pangkat 1, semua paling tinggi, ini pangkat 2, jadinya ini 0 semua. Ini 0, jadinya 2 per 0 tahingga ya. Sebelum contoh berikutnya, perhatikan bahwa seandainya ini negatif, maka jawabannya adalah negatif tahingga. Jadi seperti itu konsepnya untuk bentuk yang ini. Yang berikut ini limit x menuju tahingga akar 3x tambah 2 kurang akar 3x kurang 4, jadi ini sama-sama 3. Nah, berarti ini kalikan akar sekawan seperti tadi, hasilnya 3x kurang 3x 0, 2 kurang negatif 4 6, berarti sisanya 6 per ini akar 3x tambah 2 tambah akar 3x kurang 4. Ini pangkat tertingginya adalah akar x, kita kalikan dengan 1 per akar x kali 1 per akar x. 1 per akar x bisa juga ditulis akar 1 per x, jadi sama saja ya, karena akar 1 1. Jadi ini nanti di sini 6 per akar x, terus ini 1 per akar x ini tadi saya bilang bisa dalam bentuk akar 1 per x, jadi akar konsepnya sama seperti ini kali bisa dikalikan di ini, jadi masuk ke semua 1 per x. Ini kita mulai dari pembilang 6 per akar x, jadi tadi kan x pangkat n yang di bentuk umumnya, limit 1 per x pangkat n itu tadi saya sudah bilang bilangan positif, bilangan real positif, di tengah juga bilangan real positif, berarti ini 0 nanti jawabannya. Ini yang sama, ini 3x per x, berarti ini sisa 3, ini 0, ini 3, ini 0. Jawabannya adalah ini 0 per akar 3 tambah akar 3, 2 akar 3, 0 bagi 2 akar 3 adalah 0 ya. Semoga bisa dimengerti. Nah, ini bentuk umumnya, limit x menuju tahingga untuk ax tambah b kurang cx tambah d. Untuk bentuk aljabar, bentuk akar yang linear, maka jika a lebih besar c, jawabannya positif tahingga seperti contoh yang pertama ini, 4 lebih besar 2. Seandainya terbalik, 2 yang di sini ini 4, maka ini a lebih kecil c, maka negatif tahingga. Seandainya sama-sama 3 ini, maka 0. Jadi kalau ada soal seperti ini langsung saja dijawab dengan menggunakan cara ini, bentuk sederhana ini. Nah, tapi konsep ini tidak boleh dilupakan, jadi ini konsep yang benar dari limit. Baik, kita lanjut pada bentuk yang berikut, bentuk limit tahingga untuk bentuk akar dengan bentuk aljabarnya persamaan kuadrat. Ya, ini contohnya, limit x menuju tahingga dari akar 4x kuadrat tambah 3x kurang 5 kurang akar 4x kuadrat kurang 7x tambah 2. Langkah-langkahnya masih sama, kalikan akar sekawan, hasilnya ini. Jadi tinggal kurang 4x kuadrat kurang 4x kuadrat 0, 3x kurang negatif 7x 10x, negatif 5 kurang 2 negatif 7, jadi 10x kurang 7 per ini ya. Ini pangkat tertingginya adalah x atau x kuadrat, jadi sama ya. Jadi nanti 1 per x per 1 per x atau akar dari 1 per x kuadrat, dan tinggal dikalikan, hasilnya 10x per x 10, ini 7 per x, ini nanti 0, ini ada yang sama jadi 4, ini 0 0, ini 4 0 0, jadi tinggal 10, ini akar 42, ini akar 42, 2 tambah 2 4, 10 bagi 4 5 per 2 atau 2,5. Nah, saya tulis seperti ini dulu karena akar 4 tambah akar 4 sama juga 2 akar 4 sama. Yang berikut ini, nah soal ini variasi, sudah variasi karena dia menggunakan faktor dari persamaan kuadrat.
maka kita kembalikan dia ke bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi ini dikalikan skema, hasilnya nanti X kuadrat kurang X kurang 2, jadi kita akan dikalikan sendiri. Ini X kali X, X kali 1, negatif 2 kali X, negatif 2 kali 1. Saya langsung kalikan dengan akar sekawan, ya ini. Maka hasilnya nanti seperti ini, ya, kurang X kuadrat kurang 2X, negatif X. Negatif X kurang 3X, negatif 4X. Negatif 2 kurang 4, kurang negatif 4, negatif 2 tambah 4, 2. Seperti ini. Nah, ini pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Berarti kalikan dengan 1 per X kuadrat per 1 per X kuadrat. Atau akar dari 1 per X pangkat 4. Ya, akarnya seperti ini. Negatif X kuadrat per X kuadrat negatif 1. Ini sudah lebih kecil dari 0, 0. Ini semua lebih kecil dari X pangkat 4, jadi 0. Negatif 1 bagi 0, negatif tak hingga. Nah, ini hasilnya. Seandainya ini positif, maka positif tak hingga. Jadi bentuk umumnya ini kita lihat. Jadi nanti kalau ada soal langsung saja dengan bentuk umum ini, tidak usah cakaran ini. Ini konsep untuk mengingat bahwa cara semuanya berasal dari sini, bukan langsung kerja saja, substitusi saja. Jadi ini akar AX kuadrat tambah BX tambah C, akar BX kuadrat tambah EX tambah F. Dia akan menghasilkan tak hingga jika A lebih besar D, jika koefisiennya ini, koefisien di sebelah kiri lebih besar dari ini. Ini tadi lebih kecil dan sama saja. Jadi kalau seandainya ini 7, ini 2, maka jawabannya positif tak hingga. Kalau yang kedua ini, kalau dia sama, A sama dengan D, berarti contoh yang pertama. Maka rumusnya B kurang E. Ini B, ini koefisien X di sebelah kiri, E koefisien X di sebelah kanan. Maka B kurang E, 3 kurang negatif 7, 10 ini. Makanya tadi saya tulis begini. Per 2 akar A. 2 dari rumus kali akar A. A-nya 4, karena A sama dengan D. Maka A 4. A-nya 4, 2 akar 4, 2 akar 4 ya 4. Jadi jawabannya sama. Ini saya tulis begini karena bisa saja koefisiennya bukan bentuk kuadrat sempurna. Jadi misalnya akar 3 ya, berarti ya 10 per 2 akar 3. Baru kalikan akar sekawan untuk merasionalkan penyebut. Bentuk yang ketiga ini sama dengan contoh ini. Kalau dia lebih kecil, jadi 1 lebih kecil 2, maka hasilnya negatif tak hingga. Koefisien X kuadratnya yang sebelah kiri lebih kecil dari yang kanan. Seperti itulah. Jadi kalau temukan soal seperti ini, yang begini, maka berubah kembali dulu supaya jangan keliru. Ya, kita satu contoh soal lagi. Ya, ini contohnya. Contoh terakhir, limit X menuju tak hingga dari 2X kurang 1, 3X tambah 2 akarnya. Kurang akar dari 2X kurang 5 kali 3X tambah 5. Jadi ini yang tadi saya katakan variasi soalnya. Jadi kita buat dulu perkalian skema. 2 kali 3 6, 6X kuadrat. 2 kali 2 4, 4X. Negatif 1 kali 3X, negatif 3X kurang 2. Seperti ini, jadi tinggal kurang 4 kurang 3, yaitu 2 kali 3 6X, 2 kali 5 10, 5 kali negatif 5 kali 3 negatif 15X, negatif 5 kali 5 negatif 25. Seperti ini. Baru kita masukkan, berarti jadinya ini sebenarnya akar dari 6X kuadrat tambah X kurang 2 kurang akar dari 6X kuadrat kurang 5X kurang 25. Ini B nya 1, A nya sama dengan D 6, D nya negatif 5. Jadi ini pakai rumus yang B kurang E per 2 akar A. Berarti 1 kurang negatif 5, 1 tambah 5 6, 6 per 2 akar 6. Mau sederhanakan juga boleh, atau langsung kali akar sekawan dulu, kali akar 6 per akar 6. Jadinya 6 akar 6 per 12, atau 1 per 2 akar 6. Ya. Seperti itu. Ya, jadi ini kumpulan dari rumus-rumus yang tadi saya paparkan. Ini diingat, dipelajari.
untuk dapat digunakan saat mengerjakan soal-soal. Tapi perlu saya tekankan lagi bahwa sebaiknya konsep itu harus juga betul-betul dipahami, sehingga kalau melanjutkan studi yang ada hubungannya dengan matematika atau matematika terapan, kita tidak bingung lagi. Jadi ini hanyalah cara-cara cepat dalam menyelesaikan masalah limit. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya.